Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Adik-adik sekalian, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, agar sekiranya berdoa terlebih dahulu, agar supaya apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dari Allah atau dari Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik sekalian, jadi hari ini kita akan masuk pada materi yang berikutnya, yaitu beberapa contoh dari masalah sosial itu sendiri. Jadi adik sekalian, masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita, cerminannya adalah kemiskinan, kemudian kriminalitas, kemudian kesenjangan ekonomi, dan yang terakhir adalah ketidakadilan sosial. Nah, semua masalah ini merupakan masalah pokok, ya, khususnya di negara kita, dan sampai hari ini masih belum bisa terselesaikan, tetapi bisa dikurangi berbagai permasalahan yang terjadi. Baiklah anak-anak sekalian, kita coba akan melihat satu persatu dari masalah sosial yang ada. Kita mulai dari kemiskinan terlebih dahulu, yang mana secara sosiologis masalah kemiskinan timbul sebagai akibat adanya lembaga kemasyarakatan yang di bidang ekonomi tidak berfungsi dengan baik. Kemiskinan sendiri adalah kondisi standar hidup yang sangat rendah, bahkan kebutuhan dasarnya pun tidak dapat dipenuhi. Kemiskinan semacam ini disebut kemiskinan absolut, yang mana kemiskinan absolut berbeda dengan kemiskinan relatif. Ya. Kalau kemiskinan relatif mengacu pada kurangnya sumber daya material, ya, dan ekonomi dibanding dengan besarnya penduduk, ya, atau jumlah penduduk. Nah, ini kemiskinan relatif. Sedangkan kemiskinan absolut itu merupakan kemiskinan yang tetap, ya, tidak berubah, ya, di mana standar hidupnya memang dalam kategori garis kemiskinan. Kemiskinan sendiri dapat disebabkan oleh faktor pribadi, ya. Ini mengacu pada permasalahan kemalasan, kemudian faktor geografis, ya. Tentunya ini berkaitan dengan kondisi geografis atau tempat tinggal. Kemudian faktor ekonomi, ya. Ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini, ya, bagaimana memasukkan para investor asing, ya. Kemudian yang terakhir adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial ini adalah faktor yang berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat itu sendiri. Nah, apakah kemudian faktor sosial ini ada dalam kehidupan masyarakat kita? Tentu ada, ya. Kita bisa lihat pada masyarakat yang berpindah-pindah, ya, kehidupannya dari setempat ke tempat yang lain.
atau ini juga bisa diistilahkan dengan suku-suku terpencil ya, atau suku-suku tertinggal yang masih memegang teguh nilai-nilai dan tradisi. Berikut kita masuk pada kriminalitas sebagai sebuah masalah sosial, sebagaimana yang bisa kalian lihat pada gambar. Jadi kriminalitas adalah suatu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Terdapat dua penjelasan teoritis tentang sebab timbulnya kriminalitas tersebut. Yang pertama adalah teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, yang mana dalam teori ini melihat penyebab dari kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri merupakan proses belajar ya, dalam artian proses ingin mengetahui, ingin mencoba apakah kemudian perilaku itu dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran terhadap nilai-nilai atau norma itu sendiri. Walaupun secara tegas dalam hukum pidana itu sendiri tertulis ya, mulai dari hal-hal apa saja yang kemudian tidak boleh dilanggar dan hukumannya seperti apa, tetapi dalam kehidupan masyarakat kita tentunya agar hukum itu bisa direalisasikan, maka perlu ada contoh ya, atau perlu ada pembuktian dari masyarakat itu sendiri, sehingga Edwin H. Sutherland melihatnya sebagai sebuah proses belajar. Nah, inilah yang menyebabkan kriminalitas itu terjadi. Kemudian yang kedua, teori ketegangan ya, strain theory yang dikemukakan oleh Robert Camerton, yang mana dalam teori ini Robert Camerton mencoba melihat ya, mampu atau tidakkah masyarakat kemudian membuat keselarasan ya, dari aspirasi yang dikemukakan oleh orang-orang yang senantiasa melakukan kriminalitas itu sendiri. Nah, ketika masyarakat tidak mampu menyelaraskan aspirasi itu, maka yang terjadi adalah tindakan-tindakan kriminalitas itu sendiri. Kemudian kita lanjut pada kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris, atau berbeda. Terdapat dua bentuk kesenjangan ya, dalam kehidupan masyarakat, yaitu kesenjangan klasik dan kesenjangan baru ya. Ini kesenjangan lama dan kesenjangan baru. Nah, faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi itu yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan produktivitas. Nah, ini tentunya berkaitan dengan lapangan kerja ya. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan ya, antara daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurang siapan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, kalaulah kita ingin melihat contoh realnya, maka kita coba melihat daerah timur ya, khususnya daerah
Papua itu sendiri yang dari dulu sampai hari ini masih ingin memperjuangkan kemerdekaannya, ya, karena akibat dari kesenjangan ekonomi itu sendiri. Dan yang terakhir, rendahnya mobilitas sosial, ya, atau pergerakan sosial dari masyarakat itu sendiri yang mengakibatkan sikap mental tradisional kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Dalam hal ini tentunya ketika masyarakat ada yang memegang teguh nilai-nilai tradisional, ya, kemudian tidak sebanding atau tidak sejalan dengan apa yang terjadi saat ini. Contoh kecil misalnya, ya, batik, ya, yang kalah saing dengan pakaian-pakaian modern, karena kita tahu bersama bahwa batik itu merupakan pakaian tradisional. Nah, ketika pakaian tradisional itu tidak mampu bersaing dengan pakaian-pakaian modern, maka tentu ada kesenjangan sosial, khususnya dalam segi ekonomi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah ketidakadilan sosial dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, yang mana ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional atau tidak sama atau tidak seimbang. Ada beberapa bentuknya, ya, ketidakadilan itu. Yang pertama adalah stereotip atau penilaian, ya, yang diberikan terhadap seseorang, ya, ketika orang itu tidak sama dengan orang yang memberikan penilaian. Yang berikut marginalisasi atau keterpinggiran, ya, keterpinggirkan. Nah, ini tentunya berkaitan dengan orang-orang yang memiliki kedudukan atau subordinasi yang berbeda, ya, misal antar si kaya dan si miskin. Nah, sedangkan dominasi, ya, ini berkaitan dengan kekuasaan, ya, atau kekuatan, ya. Kalaulah kita dulu mengenal istilah antara yang kuat dengan yang lemah.